Inisiatif Kak Fitri sendiri atau diajak sama Kak Ica? Nih, banyak. Tapi menurut kalian inisiatif sendiri atau diajak? Aku mau tahu. Kalau menurut gua karena kebaikan Kak Fitri, inisiatif sendiri. Yang pasti sih minta temenin kayaknya nih. Atau jangan di sebelahnya. Atau jangan Kak Ica yang minta temenin atau Enggak, gimana? jadi gini, kan banyak juga orang selalu Bentar. Sidang untuk jadi Nanti dulu semua. Jangan lewat. Benar. ya kayaknya cocok jadi manajer. Nanya apa? Ya, Aku lagi semangat nih. Terkait putusan Bandung. Apa nih? Jadi ulang. Banding. ya, udah. Jadi orang itu suka berpikiran Kak Fitri itu ikut-ikutan lah, gunanya nepos apalah di sini. Sebenarnya tuh kadang-kadang orang ya dari awal kasus yang dahulu kala pastinya kan diminta tolongin ya. Kak Fitri aku diginiin, Kak Fitri aku diginiin. Itu jadi ada. Jadi kayak seolah-olah Kak Fitri yang ada terus. Lalu perkara yang baru-baru ini itu saksinya saya ditelepon setiap 2 jam sekali gitu. Jadi Kak Fitri ada, tapi di mata netizen selalu bilangnya kayak seolah-olah kok di mana-mana ada Kak Fitri nimbrung mulu gitu. Dia lo pikir gak punya kerjaan, dia juga banyak kerjaan kali. Nah kayak gini, kayak saya, Kak besok perkara aku ada sidang, temenin. Nah, terus kamu maunya aku temenin apa enggak? Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Oke, tak temenin. Gitu loh, jangan. Kan nggak banyak ya teman seperti Kak Fitri yang bersedia menemani di kala susah. Kalau datang di kala senang itu kan biasa ya. Di kala susah itu Kak Fitri selalu ada. Jadi kalau senang, ya udahlah dia udah senang, ya udah dia happy. Tapi kalau misalkan kita lagi sedih, itu dia orang yang pingin menemani gitu. Jadi memang orangnya yang minta ditemani. Jadi netizen memandangnya kayak seolah-olah di mana-mana ada Kak Fitri, sama halnya kayak gue dulu. Di mana-mana ada Marisha Ica. Emang lu pikir gue nggak ada kerjaan? Kalau nggak dimintain tolong gitu. Kalau nggak dimintain temenin, ditemenin aja kan udah bahagia ya, udah bersyukur gitu punya teman seperti itu. Jangan nangis ya. Bukan nangis, ini datang lewat. Ya Allah. Tapi Dia Ica, Enggak, pokoknya aku mah terserah kalian aja netizen. Makanya tadi tuh aku udah langsung backup kan di story aku bilang nih Kak Fitri ya, orang berpikiran kalau dia tuh nepos ngapain sih? Apa sih gunanya nepos? Nimbrung dulu apa segala macam. Akhirnya aku mau posting ke chat aku. Ya aku bilang, Kak, besok aku ada sidang di PN Selatan, temenin. Kamu maunya ditemenin? Iya Kak, ini pernyataan bukan pertanyaan. Soalnya nepos ini nyebelin kan. Orang-orang yang kesel sama nepos. Jadi kalau semakin kalian kesel sama nepos semakin happy. Ica, tapi emang Bu Fitri itu bikin nyaman ya? Ya, ngasih alhamdulillah. Iya, kasih solusi dan segala macamnya bikin nyaman gitu. Ya karena kan Sabar, itu harus setia kawan, ditungguin. Ayo. Udah. Daripada ngantuk ya, ayo mau nanya apa tak jawab. Kak Fitri, ini kan kalau di sosmed kan dipanggilnya kalau nepos. Nah itu sebenarnya gimana sih? Nepos itu, kamu tahu nggak artinya apa? Enggak. Negara perlu orang smart. Kalau aku dipanggil nepos bangga. Karena gitu. memang negara ini perlu orang smart, terlalu banyak orang bodoh. Itu Yani, pertama yang manggil siapa kayak saya gitu? di mana ya? Lewat aja, Bu. Adrina Izazega itu dia memberikan nama baik ya buat saya. Ternyata artinya itu negara perlu orang smart karena dia pikir aku smart gitu. Kesel kan? Iya, baru tahu. Yani, Ica, ininya mana ya? apa aja sih yang harus bukan cuma curhat, tapi diskusikan kerja itu seperti apa juga sih, kerja, curhat sama ibu tuh kayak apa sekarang sih? kayaknya hampir setiap pagi udah kita diskusikan karena ada beberapa pekerjaan yang lagi kita bangun Ini kita kerjain ya. buat lima pekerjaan. Gue udah berjalan, salah satunya ini yang paling penting, aku itu kan udah bikin love form ya, Persia. Dengerin ini serius dulu ya. Aku udah bikin love form Persia Info namanya. Alhamdulillah sudah ada 8 advokat di dalamnya. Dan Kak Fitri adalah dewan pembina di dalam advokat aku. Love form aku. Monggo Mbak. Tunggu dulu kan. Silakan Pak. Kak Fitri adalah dewan pembina di
Lova Mambung. Nah, hati-hati kalian. Apa artinya pembina? Hati ya. Apa artinya pembina? Pembinasa. Baik-baik dulu, tegak lurus. Kalau tidak bisa diluruskan, binasakan. Canda. Pokoknya bercanda. Pokoknya pada intinya semua masalah ini kalau aku pilihannya ya terserah lah kalian mau ngomong aku Duta Tabayun kek apa kek. Coba kalau pada nurut Tabayun nggak ada tuh yang dipenjara-penjarakan ya, semua berakhir dengan damai harusnya. Masalah apapun harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, kecuali kalau katanya nggak bisa ya udah. Karena bagi saya sebaik-baiknya penasihat hukum, dia bisa mentabayunkan antara kedua belah pihak, memberikan solusi di perkara ini. Jika tidak ada solusi ya udah. Jadi bukannya kita selaku advokat terus yang dilaporkan atau lawan kita atau klien lawannya itu menjadi lawan kita juga gitu. Jadi alhamdulillah aku dan Kak Fitri selalu kita diskusi dan kurang lebih cara pikir kita sama gitu. Kita mencoba kayak perkara yang kemarin ya, kita mencoba untuk mempertemukan gitu kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak itu tidak bisa baik-baik. Oh ya udah kita selesaikan aja. Bagaimana siapa yang menang, siapa yang menang. Kita nonton dan kita nonton. Kita kipasin. Sambil makan popcorn. Kedua belah pihak itu siapa? Kamu tahu aja deh. Banyak kan hal. semua harus aku sebut namanya. Banyak hal lah. Ini yang lagi rame, perkara yang lagi rame itu pasti telepon Kak Fitri. Kak Fitri kalau memang mau pansos pasti dia udah berbar atau ngebocorin hal intern banyak yang nggak bisa disampaikan. Iya, lagian eling-eling sih netizen, masa sih kita mau pansos dari perbuatan kriminal yang nggak aja. Banyak kali yang bisa aku pansosin dari hal-hal positif, cuma nggak mau karena menurut aku segala sesuatu yang populer itu yang nggak punya resiko itu pasti banyak yang bersuara atau banyak yang mendukung. Jadi aku tuh selalu orangnya kontra, dimana orang-orang yang nggak mau ada di pihak yang tidak menguntungkan ya ada aku di situ. Untuk apa gunanya? Untuk membalance, karena belum tentu salah juga gitu. Kecuali kalau udah tok ketik di hakim tuh dinyatakan bersalah ya, walaupun ada tahapan banding PK, tapi kita kan harus memegang hasil terakhir yang terjadi di di jalannya persidangan, di keputusan hakim. Kalau belum ada hasil banding ya sudah, itulah yang kita pegang. Misalnya dia penipu, dia pemeras, dia penjahat, dia pembunuh, ya sudah itu yang kita pegang. Kecuali nanti kalau ada hasil PK-nya apa, baru ditanggalkan statusnya. Nah ini, tapi